acara webinar Tandri Abeng University bekerja sama dengan ECGL dan LP3S. Sudah hadir Pak Tandri, mantan Ketua DPD RI 2009-2016, Pak Irman Gusman, Profesor Joko Santoso, ini Dewan Penguji yang menguji Pak Tandri, jadi dapat gelar doktor multidisiplin di UGM. Setengah pertanyaannya dalam bahasa jadi heboh. Pak Tandri itu profesor manajemen sudah. Iya. Ada Prof. Didi ya. Prof. Didi ini dengan Pak Tandri sudah lama sekali urusan BUMN. Pak Ali Basya Suryo, Pak Hermanto Lim dari Web TV, Pak Mustafa, ini banyak sekali nih, Pak Hari, dan teman-teman semua masih banyak lah yang lagi sedang connecting untuk bergabung sambil saya accept. Jadi hari ini kita bicara tentang Indonesia Inc. versus Kementerian BUMN. Ini topik yang hot dan kita semua sudah tahu. Tapi mungkin untuk memulainya, saya mulai dengan satu titik start, yaitu 8 Oktober 1997, Presiden Soeharto mengadakan sidang kabinet dan mengumumkan secara resmi Indonesia akan meminta bantuan dari IMF. 31 Oktober itu perjanjian pertama ditandatangani. Kemudian landmarknya adalah 15 Januari, Malari itu, 1998. Pak Harto, Presiden Republik Indonesia, membungkuk di hadapan Managing Director IMF, Michel Kamdesu, yang berdiri sedekap tangan dan dengan tampak begitu sombongnya itu menyaksikan penandatanganan LOI kedua yang menjanjikan 43 miliar dolar standby loan ketika ekonomi lagi ambruk-ambruknya. Segera setelah itu, Pak Harto muncul tanpa teks di televisi dan mengatakan bahwa jangan khawatir dengan utang. Kita masih punya banyak BUMN yang bisa dipakai untuk bayar utang. Tapi seingat saya, Pak Harto juga tidak tahu persis bagaimana caranya BUMN itu bisa bayar utang. Maka dipanggillah, bahkan dibajak itu, CEO Bakri Brothers yang bernama manajer 1 miliar Tandri Abeng ini, untuk memberikan masukan. Pak Tandri waktu itu muncul dengan konsep restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Seminggu setelah itu ada sidang kabinet lagi, Pak Harto umumkan itu di sidang kabinet tentang restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Selesai sidang itu para menteri pada bertanya itu ke Pak Tandri, apa itu profitisasi? Nah, setelah itu 14 Maret 1998 itu dibentuk kabinet baru, ada nama Tandri Abeng di situ sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Pak Tandri sebetulnya seingat saya itu tidak berharap jadi menteri karena inginnya menjadi dirut saja itu waktu itu. Jadi aneh juga Pak Tandri, waktu diangkat jadi menteri, beliau menghadap Pak Harto dan sedikit protes. Saya kan tidak mau, hanya mau membantu Bapak. Kenapa saya diangkat jadi menteri Pak Presiden gitu kan? Lalu kemudian diberikanlah penjelasan kepada Pak Tandri bahwa dia butuh posisi politik untuk bisa mengambil alih 159 BUMN dari 17 kementerian ketika itu. Nah, Kementerian BUMN berjalan, kemudian dibentuklah Komite Kebijakan Publik di mana Profesor Didi Rahbini ada di dalamnya. Jadi beliau tahu betul ini sejak awal ini. Disusunlah roadmap BUMN waktu itu yang seingat saya itu berjalan untuk 10 tahun sampai 2000, dari 2020 sampai 2000 sampai 2020 itu kementerian BUMN berlangsung. Kemudian setelah itu rencananya itu adalah dibentuk badan yang akan bekerja dalam periode transisi dalam rangka membentuk Indonesia Incorporated itu kira-kira tahun 2015. Nah, ternyata itu tidak terjadi karena menteri-menteri BUMN, Pak Habibie cuma 18 bulan, Pak Habibie lengser, Pak Tandri juga lengser, semua penggantinya tidak ada yang mengikuti roadmap BUMN itu. Nah, jadi waktu 15 Januari 98 ketika LOI kedua itu ditandatangani, tujuannya itu adalah kita mau bayar utang. Itu salah satu tujuan utama. Faktanya sekarang adalah BUMN bukannya membantu bayar utang, malah ngambil utang baru. Utang negara bertambah semakin banyak, utang BUMN juga semakin banyak.
lalu Indonesia Incorporated itu tidak terjadi, rata-rata 2,5 tahun itu penggantinya Pak Tanri itu, kecuali Ibu Rini yang sampai 5 tahun. Dan di zaman Ibu Rini itulah kita mendengar lagi istilah super holding yang sebetulnya more or less itu merupakan sinonim itu sebetulnya daripada Indonesia Incorporated yang direncanakan tahun 1998 itu. Nah, lalu saya masih ingat waktu menteri pengganti setelah Laksamana Sukari dan Sugiarto dan seterusnya itu ada nama Sofyan Jalil. Di masa Sofyan Jalil itu ada kalimat yang paling pas beliau ucapkan, Pak Sofyan katakan saya baru dinilai berhasil memimpin kementerian ini kalau di akhir masa jabatan saya Kementerian BUMN ini dibubarkan. Statement Sofyan Jalil yang kami orang media itu ingat betul ketika itu. Dan ternyata tidak juga terjadi. Nah, baru belakangan ini tiba-tiba Komut Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama mengungkapkan lagi, mempertanyakan lagi keberadaan BUMN, lalu digoreng sana-sini secara politik. Tapi banyak orang tidak paham betul sejarah kenapa Kementerian BUMN ini didirikan. Dan untuk itu maka hari ini Tanri Abeng University, ECGL, dan LP3S mengadakan webinar ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kenapa Kementerian BUMN itu didirikan, kenapa masih ada sampai sekarang, dan apakah akan dipertahankan terus, dan bagaimana dengan nasib super holding. Karena setiap kali ganti presiden, ganti lagi strateginya, ganti lagi menterinya, bongkar pasang lagi. Jadi tidak ada habisnya. Padahal tujuan awalnya kita ingin sama seperti Temasek, sama seperti Kasana. Ternyata tidak terjadi semua itu. Jadi mau kemana Kementerian BUMN ini, dan apa gerangan yang terjadi dengan Indonesia Inc. Karena itu saya kira kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Tanri atau Pak Didik dulu yang dulu bicara ini. Pak Tanri dah yang punya. Pak Tanri ya, di situ Prof. Oke. Ya, Baik Pak, ya. silakan waktu Bapak mungkin setengah jam. Baik Saudara Pitang, terima kasih sudah ada Profesor Didik dan ada kawan-kawan lama, Pak Irman, Pak Joko, dan lain-lain sebagainya. Jadi Pitang sudah sedikit menjelaskan perspektif historis dari politik ekonomi di era krisis, sehingga terbentuklah yang namanya Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Jadi itu sebenarnya adalah politik ekonomi di era Orde Baru terakhir lah gitu ya. Mungkin ada beberapa dialog yang perlu saya tambahkan di sini seperti yang dikemukakan oleh Saudara Pitan bahwa pada tanggal 15 Januari 98 itu tak kala penandatanganan LOI dengan Kamdensu itu rupiah sudah terjun bebas ke 10.000 per dolar yang sebelumnya 2.400 gitu. Nah, memang IMF ini membantu, jadi dia backing. Karena kalau tanpa IMF kita tidak punya recourse untuk bisa menyelamatkan krisis ekonomi kita pada waktu itu. Nah, pada tanggal 15 Januari itu juga Presiden Soeharto membentuk apa yang dia namakan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Yang anggotanya adalah menteri-menteri senior di bidang ekonomi, penasihat presiden. Dan tiba-tiba nama saya juga muncul, padahal saya tidak mewakili siapa-siapa. Ternyata ya itu seminggu kemudian saya dipanggil oleh Pak Harto menghadap di Binagraha. Seperti yang dikemukakan oleh Saudara Pitan tadi. Nah, saya tentu sangat nervous, belum pernah berhadapan dengan Pak Harto, dan dengan Pak Harto itu selalu one on one, tidak ada pendampingnya. Nah, waktu saya menghadap, Presiden mengatakan kepada saya begini, saya menandatangani kesepakatan utang 43 billion atau miliar dolar. Tapi saya mau bayar itu utang. Saya punya 159 BUMN. Tapi BUMN ini tidak bernilai untuk bisa saya jual. Jadi saya menginginkan bagaimana caranya BUMN ini ditingkatkan nilainya. Dan pada saat nilainya sudah tinggi, saya bisa jual sebahagian dan hasil penjualan itu saya akan bayar utang itu.
kata beliau. Jadi apa yang saya tangkap dari Pak Harto pada waktu itu adalah bahwa dia menginginkan apa yang kemudian saya namakan value creation, meningkatkan nilai daripada BUMN itu. Nah, pada saat yang bersamaan memang IMF sudah mendesak supaya privatisasi total, juallah semua BUMN itu sehingga bisa menutup defisit APBN antara lain. Tapi Pak Harto mengatakan nilainya pasti sangat rendah sekali dan saya belum mau jual sebelum ada peningkatan nilai. Nah, saya mengatakan kepada Pak Harto bahwa saya ini bukan orang yang mengerti BUMN. Bisakah saya diberi waktu? Ya silahkan, tapi cepat-cepat, jangan lama-lama. Lalu 2 minggu kemudian saya menghadap lagi kepada Pak Presiden. Pada saat itulah saya sudah punya konsep. Konsep saya adalah bahwa karena BUMN itu berada di 17 kementerian yang 159 itu, maka dia dikelola secara birokrasi. Karena dikelola secara birokrasi, maka tidak akan terjadi proses value creation itu. Jadi saya mengusulkan kepada Pak Harto bahwa tarik 159 BUMN itu dari Kementerian Teknis yang 17 itu, masukkan ke dalam suatu struktur korporasi yang saya namakan National Holding Company, yang kemudian itu ya diinterpretasikan kalau sekarang super holding, kalau saya itu Indonesia Inc. Yang kemudian saya tulis bukunya ini Indonesia Inc. Nah, saya jelaskan bahwa yang penting adalah bahwa di bawah National Holding Company itu ada yang disebut struktur sektoral holding, dan saya sudah punya 10 sektor ya, mulai dari sektor keuangan, sektor industri, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan lain-lain, ada 10. Nah, saya bilang kepada Pak Harto bahwa National Holding Company ini itu akan menjadi induknya daripada yang saya namakan sektoral holding, dan di sektoral holding inilah value creation itu akan terjadi. Karena di dalam sektor holding itu dengan manajemen yang profesional, maka unit-unit usaha di bawah sektor holding itu akan difokus kepada core bisnisnya, efisiensi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Dan orang-orang itu bukan politisi lagi, bukan birokrasi lagi, tetapi mereka adalah corporate people, orang-orang yang memahami korporasi. Nah, sebenarnya saya punya prediksi bahwa kalau itu terjadi, mungkin saja saya akan dijadikan presiden direktur atau dirut, mungkin ya. Dan kalau itu terjadi, maka saya akan minta supaya presiden menjadi komut, supaya saya mendapat perlindungan politik. Kalau bukan presiden ya paling tidak Menteri Keuangan, karena mereka lah Menteri Keuangan lah yang memiliki aset ini sebenarnya. Lah, lalu Pak Harto mangguk-mangguk, dia menyadari, dia bilang, oh bagus juga ya, biar saya pelajari dulu, lalu dimasukkan ke lacinya, saya diminta silakan minum teh dan itu aba-aba bahwa sudah selesai minum teh saya pulang. Nah, jadi di benak saya sudah mulai bekerja, saya sudah mulai memikirkan bagaimana sektoral holding ini akan bisa berjalan. Itu harus melalui strategi. Dan strateginya itu, waktu itu juga saya mengatakan kepada Pak Harto, ini kita jangan bicara privatisasi yang dituntut oleh IMF. Kita harus bicara profitisasi. Profitisasi berarti peningkatan nilai. Itu tidak hanya profit saja, tetapi juga efisiensi dan pelayanan publik yang efisien misalnya ya. Jadi profitisasi. Tapi sebelum sampai kepada profitisasi harus ada restrukturisasi dulu. Nah, restrukturisasi itu bisa internal restructuring seperti yang kita lakukan terhadap Garuda, bisa merger yang kita lakukan dengan 4 bank,
BDN, Bank BDN, kemudian Bumidaya, Bapindo, dan Exim menjadi Bank Mandiri. Itu merger. Yang lain itu di holding supaya terjadi proses skala pengembangan usaha di dalam industri yang sama atau perusahaan yang sama. Nah, nanti sudah terjadi profitisasi, berarti kan nilainya tinggi. Tapi kan tidak gampang itu, karena melakukan restrukturisasi, mulai dari internal sampai merger sampai kepada holdingisasi, itu butuh tim yang kuat gitu. Dan itu haruslah orang-orang yang mengerti korporasi. Nah, tapi kalau sudah terjadi profitisasi, barulah kita melakukan privatisasi, menjual sebahagian, dan dari hasil penjualan itu saya mengusulkan bahwa kalau kita jual sahamnya BUMN, jangan kita makan hasil penjualan ini, tapi kita bayar utang. Tapi kalau privatisasi itu melalui pengeluaran saham baru, maka itu harus digunakan oleh BUMN untuk pengembangannya. Nah, ini semua saya jelaskan kepada Pak Harto dan beliau menangkap dan mangguk-mangguk dan menyetujui. Kemudian ya memasukkan konsep saya itu ke lacinya dan dia bilang saya akan pelajari lagi. Nah, saya tidak tahu bagaimana beliau mempelajarinya, tapi 3 hari sebelum pengumuman anggota Kabinet Pembangunan 7 waktu itu, yaitu 14 Maret 98, saya ditelepon oleh Pak Harto. Saya ditelepon dengan pesan sebagai berikut, Saudara Tanri, 3 hari lagi saya akan mengumumkan anggota kabinet saya. Saya minta saudara bantu saya urusan BUMN. Tidak menjelaskan menteri apa, pokoknya urusan BUMN. Nah, waktu itu kan tidak ada orang yang berani yang mengatakan kepada Pak Harto, saya pikir-pikir dulu ya. Ya, saya juga langsung mengatakan siap Pak. Ya, kebetulan juga memang saya mempersiapkan diri saya, tapi tidak dalam konteks untuk masuk di kabinet. Tapi betul saja bahwa pada tanggal 14 Maret itu diumumkanlah Tandri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Waktu itu diangkat jadi menteri, tidak ada kantor, tidak ada staf, tidak ada sistem, nggak punya apa-apa. Saya hari kedua itu langsung berkantor di kantornya Pak Ginanjar dan mulai menyusun tim. Tapi yang saya temukan juga adalah bahwa sesungguhnya menteri negara itu tidak memiliki executive power. Lalu saya mengusulkan supaya ada badan pengelola BUMN. Jadi kepala badan itu adalah menteri itu sendiri. Jadi saya rangkap posisi menteri negara dan kepala badan sehingga tidak ada birokrasi. Dengan demikian, maka saya memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi perencanaan daripada seluruh program yang saya katakan tadi, strategi restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi. Nah, itu saya usulkan dan melalui Pak Hartarto sebagai Menko Wasbanpan itu disetujui. Jadi titel saya pada waktu itu adalah Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan Kepala Badan Pengelola BUMN. Tapi tidak ada birokrasi, itu satu saja. Saya punya deputi semua satu ke bawah, saya punya 5 deputi, sekretarisnya cuma 1. Jadi tidak ada birokrasi antara Kementerian BUMN dengan Badan Pengelola BUMN. Nah, itu yang saya usulkan. Dan memang karena pada waktu itu krisis, semuanya serba cepat. Bahkan saya menghadap kepada Presiden Soeharto itu keesokan harinya. Itu saya sudah menjelaskan, ini yang saya ingin lakukan, ini rencana kerja saya, ini saya punya organisasi. Tapi saya bertanya kepada Pak Harto pada waktu itu, Bapak Presiden, saya mengusulkan National Holding Company.
Kenapa saya ditunjuk jadi menteri, Pak? Nah, Pak Harto, Untung Pak Harto tidak bilang ya udah saya batalkan saja Pak, begitu kan? itu terserah dia. Bagi saya harus tanya kan. Nah, waktu saya tanya seperti biasa, Pak Harto itu orangnya kan very pleasant. Dengan senyum, dia mengatakan begini, Saudara Tandri, kalau kau tidak memiliki posisi politik, kau tidak punya kekuatan untuk mengambil alih 159 BUMN itu dari 17 menteri, kemudian sesudah itu kan kamu harus kerjasama. Karena regulatornya adalah menteri-menteri teknis. Saya bilang iya, oh begitu ya. Oleh karenanya kamu harus masuk di lini kabinet untuk memperoleh posisi politik itu. Saya tambah takut karena saya kan nggak ngerti politik. Saya dengan spontan mengatakan kepada Pak Harto, Pak, saya nggak mengerti politik, boleh nggak urusan politik saya delegir kembali kepada Bapak? Dia sambil ketawa mengatakan, itu nanti aja katanya. Tapi itu spontan keluar dari saya punya pikiran karena memang saya tidak mengerti politik. Itu sebabnya maka segera sesudah pembentukan kementerian itu sesudah saya mulai jalan, saya membentuk apa yang saya namakan Komite Kebijakan Publik. Dan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Di situ tokoh pemerintahan ada Sri Sultan Hamengkubuwono, tokoh akademik itu ada Anwar Nasution, tokoh ekonom itu ada Didi Rahbini, lalu bahkan tokoh militer pada waktu itu Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi dia pernah jadi anggota kita, tapi nasibnya lebih baik dari kita semua ya. Pak SBY pernah jadi anak buah Bapak ya ternyata ya. Ya. Pak SBY pernah jadi anak buah Bapak itu. Nah, tapi perkembangannya itu semuanya begitu cepat ya, sehingga segala sesuatunya itu harus berjalan dengan cepat. Nah, kenapa saya mengusulkan konsep National Holding atau Indonesia Inc. itu yang saya terjemahkan dalam buku saya itu Indonesia Inc. yang diterbitkan di Singapura tahun 2001 itu karena pertama dengan konsep korporasi itu National Holding itu maka diharapkan bahwa tidak terjadi lagi politisasi atau politisasinya paling berkurang. Kedua, National Holding Company itu bayangkan saja 159 di bawah satu perusahaan nasional Indonesia Inc. The power they have to do negotiations, to do aliansi-aliansi dan lain-lain sebagainya begitu cepat. Nah, ketiga, dengan konsep korporatisasi ini, saya akan mampu untuk bisa merekrut tenaga-tenaga profesional, baik itu orang Indonesia yang di Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi profesionalisasi akan terjadi dan dengan demikian politisasi itu akan berkurang dan semua proses bisa berjalan dengan cepat karena kita tidak melalui birokrasi pemerintah, tidak ada kementeriannya itu langsung korporasi. Jadi speed, power, scale semuanya berada di situ. Nah, tentu yang paling penting adalah bagaimana sektoral holding itu kita kelola sebaik-baiknya. Ya kan, dengan demikian maka proses daripada value creation itu akan terjadi. Tapi ini kan konsepnya itu akan tergantung kepada manusia, kepada manajemen. Jadi kalau penempatan manajemen itu diobok-obok oleh kekuatan politik, dan itu terjadi yang menjadi kritik sekarang ini termasuk oleh Bung Ahok, itu tidak memberikan kesempatan untuk melakukan proses korporatisasi dalam waktu yang cepat dengan speed. Ya. Nah, oleh karenanya, kalau sekarang ada pertanyaan, apakah Indonesia Inc. Atau Kementerian BUMN? Bagi saya, ini adalah pilihan politik. Didi Rahbini barangkali bisa menjelaskan, this is a political choice.
what does the government and the politician want? Kalau korporasi national holding itu punya struktur yang lebih permanen. Oleh karenanya, maka di dalam roadmap saya itu, Pitan tadi menyebutkan bahwa 10 tahun dari tahun 1999 jadi tahun 2010 itu, kementerian tidak ada lagi. Yang ada adalah badan pengelola BUMN. Kenapa tidak langsung National Holding Company atau Indonesia In? Karena dibutuhkan waktu persiapan. Jadi sekitar 5 tahun itu di bawah badan pengelola BUMN itu adalah masa transisi untuk mempersiapkan, karena kan harus ada perubahan undang-undang, strukturnya harus dirubah, manusianya juga mungkin harus berubah. It takes time. Jadi jangan menganggap bahwa kalau mau dirombak Kementerian BUMN besok kita langsung dirikan National Holding Company. That's not the way to do it. Harus secara manajemen betul-betul dipersiapkan dengan matang. Nah, kalau kementerian memang itu ada kelemahannya, karena ya namanya juga kementerian itu politik. Jadi di BUMN itu kuasa itu ada di RUPS. RUPS itu dipegang oleh Menteri BUMN. Nah, RUPS itulah yang menentukan siapa yang akan menjadi direksi, siapa yang akan menjadi komisaris. Nah, itulah kekuatan daripada korporasi. Jadi kalau RUPS diintervensi, mungkin juga oleh lobby-lobby daripada calon-calon pimpinan di BUMN, maka tidak akan terjadi proses value creation yang optimal. Itu sebabnya maka itu kelemahan. Tapi kekuatannya adalah bahwa karena dia adalah kementerian, maka dia bisa menjadi mestinya ya shield, menjadi shield the intervention kepada perusahaan-perusahaan BUMN ini. Dan dia sebagai menteri, dia bisa berkoordinasi dan berbicara secara one level dengan regulator atau menteri-menteri yang lain. Nah, itu keuntungannya. Tapi sebenarnya kan ya oke lah kalau kita melihat yang namanya Temasek, ya itu memang cukup berhasil. Tahun lalu saja dia bagi dividen itu sekitar 6,5 billion US dollars, itu sama dengan $1.200 per kapita misalnya ya. Nah, itu pure apalagi namanya korporatisasi. Tapi jangan lupa yang namanya chairman, bukan chairman dia direktur dan CEO itu Madam Ho, itu sudah 18 tahun di situ. Kita bagaimana? Menteri BUMN juga 2,5 tahun, kemudian direksi-direksi itu ada yang 1,5 tahun, saya di Pertamina 4,5 tahun, 3 direktur utama. Jadi how? Ini kan politisasi. Nah, yang berpola negara itu di Cina. Cina itu namanya SASAC. SASAC itu adalah State Owned Administration and State Owned Administration Asset Administration and Commission ya. Jadi komisi semacam dia itu hampir sama dengan konsep saya punya badan pengelola BUMN. Jadi bukan menteri tetapi badan ya. Jadi dia itu dia itu berpola seperti badan dan dikelola secara sangat profesional sekali. Saya bahkan diundang tahun 2002 untuk berbicara, berdiskusi karena mereka membaca buku saya Indonesia Inc. yang terbit tahun 2001. Tapi kita bayangkan dia itu negara, tapi mereka begitu profitable. Keuntungannya tahun lalu itu 188 billion US dollars. Itu 11 kali dari APBN kita gitu ya. Jadi ada struktur pemerintah atau government yang berhasil. Tapi harus jelas bahwa dia tidak dipolitisasi, tidak diintervensi.
dan ada kejelasan accountability. Cuma memang bagaimanapun juga dengan pola pemerintah ini, apalagi kementerian, pasti ada birokrasi yang menyusup ke dalamnya. Itulah sebabnya maka saya tadinya mengusulkan, ya udahlah Indonesia Inc. saja atau yang saya namakan National Holding Company. Tapi kembali saya mengatakan, this is a political choice, pilihan politik, mau bagaimana. Tapi kalaupun mau dirubah dari bentuk kementerian ke Indonesia Inc. atau super holding, itu perlu persiapan. You need all the preparation. Masalah di BUMN ini sesungguhnya adalah masalah manajemen. Dan masalah manajemen itu adalah masalah manusia. Dan manusia itu ditentukan oleh yang namanya RUPS. Dan RUPS sekarang ini adalah Menteri BUMN, maka dialah yang paling kuasa. Pada saat saya menjadi menteri, saya tidak kuasa. Saya membangun sistem, sehingga yang kuasa adalah sistem itu. Jadi saya tidak diintervensi, apalagi Pak Habibie memang memberikan kewenangan seluas-luasnya, tapi saya pun tidak kuasa. I build the system. Nah, tanya Pak Joko Santoso itu yang masih mantan saya tanya, yang namanya sekarang masih ada Pak Agus Marto yang menjadi tim di Bank Mandiri merger, kemudian menjadi dirutnya, lalu jadi Menteri Keuangan, lalu Gubernur BI. Tidak pernah saya intervensi karena tugas saya itu bagaimana supaya BUMN ini tidak diintervensi, sehingga teman-teman yang bekerja di situ khususnya para direksi dan eksekutif senior itu punya ketenangan. Dia merasa bahwa dia tidak akan diobok-obok gitu. Nah, itu tugas saya. Nah, itu tugasnya Menteri BUMN itu menurut saya. Jadi kira-kira apapun yang ingin dilakukan harus diikuti dengan komitmen. Without commitment, nothing is going to really deliver, to be delivered sesuai dengan misi utama daripada pembentukan Kementerian BUMN, yaitu how to create value. Sekarang saya kira BUMN kita sudah cukup memberikan kontribusi, tapi masih jauh lebih dari optimum menurut pandangan saya. Gitu kira-kira ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini lebih baik, ini lebih baik. Saya memberikan perspektifnya, tergantung kepada politisi, ya khususnya tentu presiden untuk bisa memilih mana yang menjadi pilihan politik mereka. Gitu, Bung. Baik, terima kasih Pak Tanri, penjelasan singkat tapi padat. Jadi sekilas saya kasih resumenya, yaitu bahwa memang ini urusan pilihan politik. Kita mau pilih mempertahankan Kementerian BUMN atau kita mau pilih membuat super holding atau Indonesia Inc. Tentu ada perbedaan yang sangat-sangat diametral di situ. Ketika kita mempertahankan Kementerian BUMN, maka dia bekerja dengan budaya birokrasi. Jadi akan sulit menghindari intervensi kekuasaan. Selain itu, terjadi pergantian kepemimpinan nasional, maka semuanya berubah total, dari atas sampai ke bawah. Kalau kita memilih, sehingga karena berubah-ubah, maka tidak punya rencana jangka panjang yang bisa dieksekusi secara konsisten. Di lain pihak, kalau kita memilih menghadirkan Indonesia Inc. atau super holding seperti Temasek atau Sasak di Cina atau Kasana di Malaysia, maka dia bekerja dengan budaya korporasi. Dengan budaya korporasi dia lebih independen mengambil langkah-langkah korporat dan dia bisa lebih accountable, dan karena bisa terlepas dari atau membebaskan diri dari intervensi yang berlebihan daripada kekuasaan. Jadi ini urusan politik. Nah, di kita ini repotnya adalah apapun yang digulirkan di publik menjadi dibicarakan di publik itu digoreng, dimainkan, diputarbalikan sehingga menjadi kacau semua pemikiran yang baik-baik itu. Bahkan orang-orang yang tadinya berpikir lurus pun ikut terombang-ambing itu. Maka kita butuh cara melihatnya dari perspektif politik. Kita punya di sini Prof. Didik Rahbini yang terlibat sebagai anggota Komite Kebijakan Publik itu, yang tahu betul tentang roadmap BUMN, dan beliau juga bisa melihat dari perspektif politik, dari perspektif ekonomi, karena ekonom senior. Jadi saya pikir kesempatan berikut, Prof. Didik silakan, Prof.
Baik, terima kasih Pak Witan ya. Terima kasih sekali. Saya ini pemain cadangan nih, Pak Tandri sudah menyampaikan gagasan. Saya pendek saja karena di sini banyak tokoh-tokoh yang saya perlu juga ingin dengar. Ya. Langsung saja, ada 3 hierarki yang satu sama lain itu tidak boleh dipisah ya. Seperti ekosistem dengan sistemnya. Kalau ekosistemnya rusak, sistemnya maka rusak ya. Nah, pertama untuk melakukan reformasi, perbaikan ya yang disebut Pak Tandri tadi ya. Yang pertama itu reformasi di hierarki political economy. Ya. Jadi BUMN ini political economy. Dan orang yang ada di situ itu mestinya mempunyai 2 karakter yang luas wawasannya, yaitu teknokratik ya, teknokratik, profesional ya. Kalau perlu politician, bukan politician ya, tapi punya dimensi luas dalam bidang politik ya. Sehingga kalau ada politisi mengintervensi, makomnya dia itu tidak di bawahnya. Jadi kalau hanya bisa memimpin korporat tetapi secara politik itu rendah makomnya, itu akan dimakan. Ya, ada orang baik seperti Pak Sofyan, Pak Tandri ya. Itu Pak Sofyan itu pejuang dari Aceh, saya tahu dari bawah sampai masuk UI, sampai ke Boston. Tidak semuanya mulus ya melakukan langkah-langkah itu ya. Nah, dalam keadaan sekarang itu lebih berat ya. Jadi hierarki pertama untuk mereformasi itu yang dalam arti sempit ya, hierarki political economy ya, yaitu mempraktekkan seluruh BUMN itu sebagai corporate kecuali kecuali yang punya tugas-tugas publik untuk rakyat ya. Misalnya asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan nggak bisa lagi masuk corporate walaupun di dalam swasta itu corporate ya. Sekarang sudah masuk sekarang dalam sistem asuransi Undang-Undang Dasar ya. Perbankan itu murni ya, seluruh corporate itu sudah masuk pasar bersaing ya. Kalau cost-nya besar dibanding nggak bisa saing ya sudah merger dengan yang lain. Itu saja hukum besinya itu saja. Tidak ada yang lain lagi. Kecuali yang ditentukan secara khusus oleh pemerintah yang melakukan tugas-tugas ya, tugas rakyat. Sebab politik itu juga sangat penting dalam situasi demokrasi ini ya. Kereta api itu sekarang itu separuh-separuh itu ya. Kereta api itu masih makan PMN ya, penyertaan modal pemerintah ya, modal negara di BUMN ya. Karena ininya disubsidi, tiketnya disubsidi. Saya kira juga tidak apa-apa, tapi kalau bisa secara bertahap mau dia pure market, yang disubsidi adalah penumpang kereta apinya, jangan subsidi barangnya. Kalau subsidi barangnya itu nanti dikorupsi oleh di markup oleh direkturnya dan seterusnya ya. Tapi kalau orangnya diberikan, ya orangnya diberi ya, maka itu akan lari ke pribadi-pribadi. Nah, itu seperti bank ya, Bank BRI sebagai contoh, bukan karena ada Pak Joko ya. Bank BRI itu dibanding Grameen Bank itu mendapatkan Nobel yang hebat sekali, Nobel ya. Belum tentu kita 100 tahun dapat Nobel ya dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang perdamaian, dalam bidang apa. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan BRI itu, Grameen Bank itu. Ya. BRI itu sesuatu yang luar biasa hebat dan ada reform. Jadi BUMN ini 2 wajah ya, wajah satu ya seperti yang digambarkan oleh Pak Tandri Abeng bahwa bagus, wajah lainnya buruk, zombie dan itu banyak digerogoti oleh banyak digerogoti oleh politik ya. Dan itu memerlukan menteri yang betul-betul paham, teknopolitisan lagi, teknokratik, profesional, mengerti politik ya, tidak harus jadi anggota DPR ya. Nah, sehingga dia tidak bisa dimakan. Nah, Erik baik ya, tapi saya khawatir ya. Erik itu terlalu ya sekarang menghadapi Ahok ya. Ahok tempatnya tidak di komisaris, mestinya di DPR dia ya. Dia kekuatan untuk bombardirnya kuat ya. Menghadapi Ahok aja sekarang sudah termehe-mehe Erik ya. Apalagi nanti menghadapi yang lain-lain ya. Itu saya kira itu hierarki politik tidak bisa ya. Jadi kalau hanya punya pengalaman di level corporate menghadapi politik yang apalagi sekarang, zaman Pak Harto dulu ya memang otoriter ya, tapi terkendali di Pak Harto. Sekarang otoriternya pecah-pecah sehingga bingung ya. Dan rajanya banyak dan itu sangat berat, intervensi dengan yang banyak itu sangat berat ya, itu krusial sekali ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu reformasi di level corporate. Ya, saya tidak usah menjelaskan. Ya, itu saya lihat ya di perbankan. Ya, di perbankan sudah masuk pasar modal, nggak ada ampun. Ya, harus transparan, harus terbuka. Ya, siapa yang masuk ke situ? Ya, yang masuk ke situ, apakah politik atau apa, itu pasti ketahuan. Ya. Dan itu di pemerintah bagus, tidak diprivatisasi secara keseluruhan atau mayoritas, tetap dikendalikan oleh BUMN. Ya. Yang kedua ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah menginstitutionalize, ya, institutionalize good political economic good governance. Ya. Political private, ya, public private governance, ya. Itu gabungan antara corporate governance dan good public governance. Ya. Nah, itu Pak Jokowi bisa nggak? Saya ragu karena rajanya banyak. Ya. Itu saya ragu ya. Apa namanya? Yang masuk ke dalam BUMN itu di 7 penjuru angin, Pak Tanri. Ya. Sekarang ini yang masuk ke BUMN itu 7 penjuru angin. Ya. Apalagi mengintervensi BUMN yang itu hanya level corporate, mengintervensi undang-undang KPK itu 7 penjuru angin itu bisa dan bisa membalikkan. Dan ternyata bisa dibalikkan. Sekarang KPK sudah lemah dan itu dalam proses ya di tengah demokrasi yang terbuka dan ada demo nasional yang kuat. Ya, diikuti oleh buzzer yang kuat, ya, maka itu kebalik itu KPK itu, yang di backup oleh rakyat intelektual dan seterusnya. Apalagi menggulingkan BUMN ya, ya itu menurut saya ini Pak Erik ini sangat berat ya, menginstitusikan ya seperti Pak Tandi sebut ya tidak ada intervensi politik ya, kemudian yang ditaruh orang yang profesional. Itu tidak mudah. Saya ragu dan mudah-mudahan Erik itu diberikan kekuatan ya. Kita doakan agar dia bagus. Saya sudah sekarang satu aja Ahok kan bikin macam-macam banyak. Dia sudah agak oleng ya. Dan itu salah satu bentuk di mana Ahok itu bukan sekedar figur tetapi juga punya perform politik dan masuk ke dalam institusi itu goyang juga ya. Sekarang lupa bahwa Pertamina rugi, tapi yang sekarang goyangan politiknya. Sehingga di DPR dia mempertanyakan bagaimana itu lobby politik antara direksi-direksi BUMN dengan menteri. Erik menjawab, ya itu kan menteri dengan dirut kan harus berjalan begitu. Ya. Itu kan bukan jawabannya. Jawabannya adalah bagaimana lobby-lobby untuk membereskan macam-macam ya yang terkait dengan isu-isu itu. Saya kira 3 hal itulah ya. Yang pertama hierarki politikal ekonomi, 2 hierarki corporate, ketiga institusionalisasi ya, di mana dia bisa membentengi dirutnya itu tidak dikuyo-kuyo sana sini ya. Demikian Pak Pitan ya, terima kasih sekali ya. Baik, terima kasih Prof. Didi Rahbini. Jadi 3 poin penting itu perlu kita garis bawahi itu, hierarki political ekonomi, kemudian corporate itu. Dan juga tadi tentang good corporate governance itu, bagaimana memadukan good governance di korporasi dan seperti yang terjadi sekarang di kementerian. Memang pusing juga Pak Erik itu. Nah, ada bersama kita sekarang Pak Irman Gusman. Ini mantan Ketua DPD RI, sebetulnya Ketua DPD RI periode 2009-2016. Sejak menjabat sebagai Ketua, Pak Irman ini sangat gencar menyuarakan tentang peran BUMN. Bagaimana caranya BUMN bisa bermanfaat bagi masyarakat di daerah gitu. Saya juga ingin tanya Pak Irman, kita bicara BUMN di masa krisis seperti sekarang ini, apa kira-kira pemikiran Bapak? Ada nggak jalan keluarnya? Ini kita pada deadlock semua ini. Pak Irman, silakan. Baik, terima kasih Pak Bitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tandri nih, senior saya, begawan manajemen kita. Kemudian sahabat saya, Profesor Didi, ya Mas Didi ya. Kemudian tadi ada Pak Joko, Pak Rahmat Badrudin, dan tentu semua yang bisa hadir nih. Pertama terima kasih nih, saya bisa diajak urun rembuk, ya kan, pada kesempatan yang berbahagia ini, bersama Pak Tandri yang sangat sehat.
Pertama saya ingin dulu mengkot apa yang disampaikan oleh Pak Tandri Abeng itu, di mana saya waktu itu sebagai salah seorang pengusaha muda, saya melihat betul tuh apa yang beliau ceritakan itu, saya mengikuti, ya bahkan saya juga terlibat ya sebagai pengusaha waktu itu karena saya di HIPMI. Bagaimana Pak Tandri memberikan saya peluang dulu sebagai pengusaha muda, kerjasama antara BUMN PTP bersama perusahaan Gatri, Sam Darby, kemudian koperasi dan swasta. Nah itu menurut saya itu hal yang sangat jelas, konkret ya, sesuai dengan dasar dalam pengelolaan ekonomi bangsa, yaitu bagaimana perekonomian itu sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Apa yang ingin saya sampaikan? Memang setiap negara itu ya fungsi daripada sebuah korporasi tentu berbeda Pak Tandri, ya skalanya berbeda. Mungkin Temasek cocok mungkin dengan Singapura kan, karena Singapura sendiri pun juga sudah incorporated ya. Kasana pun juga cocok dengan size of negaranya. Tapi Indonesia ini memang unik gitu loh. Jadi tentu bagaimanapun kita tidak boleh terlepas dari Undang-Undang Konstitusi yang pasal 33 itu Pak Pitan, yang saya juga bagian dari proses itu, tahun 99 saya sudah jadi anggota MPR, bahwa kalau kita simpulkan apa Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, bahwa ekonomi kita ini antara BUMN, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik rakyat yang dipopulerkan Pak Tandri itu harus bergandeng tangan gitu loh. Nah, bentuknya mungkin koperasi. Tentu ya cabang-cabang yang penting itu dikuasai oleh negara. Nah, penguasaannya itu bagaimana? Apakah ke BUMN? Silakan. Cuman ada yang menarik bahwa perekonomian itu dilaksanakan secara demokrasi ekonomi. Nah disinilah barangkali pengalaman saya selama di Senayan dari anggota MPR ya sampai tahun 2016 sampai terjadi tragedi saya ya. Tapi itu biasalah ya apa yang terjadi seperti Pak Anwar Ibrahim. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Tandri tadi dan juga oleh Mas Didi, ini menurut saya kondisi kita sekarang barangkali Pak Tandri krisisnya lebih hebat lagi daripada yang dihadapi oleh Pak Tandri tahun 98 gitu. Karena berkaitan antara krisis ekonomi, krisis kesehatan dan krisis global gitu loh. Jadi memang kita kiri mentok, kanan mentok, segalanya mentok nih Pak Tandri. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus keluar gitu loh. Jadi masalah ini sekarang survival. Ya. Jadi kalau saya mengikuti apa yang berkembang ya sejak saya menghadiri pelantikan Presiden 20 Oktober ya terus kejadian ada krisis kesehatan memang memperandakan semua kondisi. Nah, oleh karena itu kalau memang dalam pengelolaan negara dan bidang ekonomi ini dilakukan bisnis as usual yang selalu instrumennya masalah konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor impor, menurut saya ya pasti kita akan menghadapi krisis bentar lagi ya. Habis itu depresi ya. Itu sudah akan pasti. Pertanyaannya kan bagaimana kita mengurangi itu ya. Apa ada? Nah, menurut saya Pak Tandri ya, ini penting sekali nih Pak Tandri dan teman-teman bisa menginisiasi. Sebetulnya saya masih yakin kalaulah apa yang kita punya ini dengan keberadaan BUMN terlepas plus minusnya sekarang Pak Bitan ya asetnya saya nggak tahu persis mungkin 10.000 triliun dan sebagainya yang relatif kondisi sekarang sesungguhnya menurut saya agak cukup baik gitu ya terlepas nanti ada utang apalagi nanti dilakukan profitisasi dan value creation. Nah sekarang ini kan stuck nih ya. Nah, saya melihat dari konteks sebagai lama bergerak di bidang politik desentralisasi, ya. Sekarang ini kan desentralisasi kita kan baru bidang politik, ya. Tapi dalam ekonomi masih belum gitu loh, ya. Dulu saya membayangkan waktu saya pernah diundang oleh Kompas, ya, bicara waktu saya masih ketua lembaga pengkajian HIPMI tahun 96, bahwa ekonomi yang dihasilkan oleh Orde Baru yang otoritarian dan sentralistik itu menghasilkan kelompok pengusaha konglomerasi. Katakanlah itu sebagai
hasilnya. Tetapi yang saya gugat itu, kenapa kok pengusaha terkaya 20 zamannya Orde Baru yang sentralistik itu, baik dari Salim sampai semuanya itu hanya berada di Jakarta. Ya, jadi Jakarta ini dan sekitarnya mendominasi 60% ekonomi. Harusnya reformasi politik waktu itu, yang kita juga bagian daripada itu, menginginkan desentralisasi politik. Oke, otonomi daerah udah jalan, tapi kita lihat lagi apa yang dihasilkan oleh reformasi, orde reformasi sekarang. Ya mungkin dalam bidang politik ya sudah lahirlah wali kota, gubernur, bahkan sebetulnya Pak Jokowi ini adalah salah satu politisi daerah yang bisa mencapai presiden. Bahkan gubernur-gubernur sekarang menjadi calon-calon presiden. Itu sesuai dengan apa yang kami bayangkan sewaktu saya menjadi ketua DPD dan jauh sebelumnya menjadi ketua fraksi utusan daerah. Menurut saya at certain is okay gitu ya, dengan segala minusnya cukup. Tetapi dalam bidang ekonomi menurut saya nggak ada perubahan. Kita lihat ya 50 konglomerat di Indonesia itu tetap juga berdomisili di Jakarta. Dulu saya menggugat sebagai aktivis pengusaha muda, bahasa Indonesia itu kalau growth triangle itu ya Kuningan, Gatot Subroto ya dan Sudirman itu Pak Bitan, semua perusahaan besar di sana, kalau itu dibom aja itu hancurlah ekonomi bangsa itu kira-kira. Nah, sebetulnya yang kita bayangkan saya dulu ya, karena saya pernah beberapa tahun sekolah S2 di Amerika, itu harusnya kan hasil daripada reformasi melalui desentralisasi politik dan ekonomi itu berujung harusnya katakanlah captain of business itu tidak hanya berdomisili di Jakarta, ya ada di Papua, ada di mana ya di berbagai daerah. Tapi ternyata kan karena sentralistik ini akhirnya semuanya kembali ke pusat. Bahkan Yusuf Kala pun sahabat kita Pak Tandri, ya dulu kita sering dia Jakarta, Aksa Mahmud, semuanya akhirnya kalau mau besar ke Jakarta. Nah, menurut saya inilah kalau memang kita sepakat bagaimana menjadikan BUMN ini sebagai salah satu cara untuk menjawab krisis ekonomi ini, saya selalu konsisten mengatakan kenapa tidak kekuatan ekonomi ini tanpa mengeluarkan APBN segala macam ya. Jadi katakan Pertamina itu contoh. Kenapa harus di Jakarta kantornya? Kalau Pak Ahok itu reformis, Pak Didi, harusnya dia mengatakan pindah aja itu ke Pekanbaru, ke Kalimantan, sehingga menjadi engine of growth untuk pembangunan di sana. Ya, tidak perlulah kita pindahkan dulu sementara ibu kota negara. Ya, di sini ada Pak Joko juga. Ya, coba lihat, kita ada 4 BUMN yang luar biasa besar dan bagus. Kenapa semua harus di Jakarta? Kenapa kita nggak pindahkan itu BRI umpamakan ke Jawa Timur gitu ya? BNI kita pindahkan ke kampung Pak Tandri. Sehingga terjadi kegiatan ekonomi gitu loh. Nah, kita ini beda Singapura, beda Malaysia, yang selama ini kita nggak melihat ada kekuatan kita. Kita ini punya domestik ekonomi, ini yang belum dijaga. Ini kita nggak melihat ini sebagai sebuah potensi yang luar biasa. Di tengah krisis global, semua orang hanya memikirkan dirinya, negaranya. Menurut saya, bagaimana domestik ekonomi menjadi kekuatan kita, Pak Didi, secara politik ekonominya. Kemudian BUMN ini ya kita jadikan bagaimana strateginya Pak Tandri ini yang harus dirumuskan ya melalui penyebaran ya katakan coba Pak Tandri Pertamina pindah berapa puluh ribu tuh karyawannya, itu kan pendekatan korporasi saja. BRI kita pindahkan coba transportasi jalan, Garuda jadi hidup, properti jalan dan sebagainya gitu loh. Kemudian APBN ini BRI pindahkan ke daerahnya Prof Didi aja itu nggak apa-apa itu. Oh iya, lah kampung dia kan. Atau kecuali Pak Didi mau dibikin provinsi Madura dan beliau gubernurnya, kita akan dukung itu kan. Ya Madura, betul Madura. Ya, betul Pak Didi. Betul. Jadi coba Pak Didi ya, kita lihat di Amerika kan, ya kan tidak semua korporasi itu berada di sebuah negara bagian atau di New York kan, semuanya tersebar. Maka apakah di Seattle, di New York, di Arkansas, di Georgia. Nah, menurut saya ini yang perlu dilakukan segera. Nah, kalau dalam konteks yang lain ya saya memang masih ingat betul ya sebelum Pak Jokowi dilantik saya diajak undang makan ya saya bersama Pak Laude, Pak Ibu Emas di sebuah restoran saya ingat betul Rempasari itu ya di Cilitiro.
waktu itu Bu Rini Sumarno, ya kan? Saya dengar betul Pak Tandri. Ternyata Ibu Rini itu ngomong sama kita mau menginginkan BUMN itu hanya berakhir di era dia gitu loh. Dan dia masih bawa buku Pak Tandri Abeng itu. Nah, karena dia trennya ke Pak Tandri, saya nggak tahu ya. Saya tinggal cocoknya betul Pak. Seharusnya Kementerian BUMN ini nggak ada sebelum ini kan. Buat aja kayak kayak super holding yang disebut itu gitu ya, sehingga dia lincah gitu loh. Sebab kalau sekarang kayak BUMN dianggap aset negara, semua yang berurusan dengan negara akhirnya dikenakan pasal korupsi Pak Tandri. Jadi akhirnya korupsi hanya jadi jargon Pak Didi. Ya, nah saya salah satu korban KPK pun sebetulnya banyak sekali catatan KPK. Saya pendukung KPK. Saya ingin korupsi itu harus dihapuskan dengan seksama gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Ini yang barangkali tidak bisa juga kita berikan tepuk yang tapi KPK itu betul-betul sebetulnya kan KPK itu kan sebagai trigger mechanism untuk kasus-kasus korupsi yang tidak bisa ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian gitu ya sebagai trigger. Tapi itu tidak dia lakukan ya. Dia hanya senang dengan tepuk tangan, dengan menangkap opinion leader, bahkan saya sendiri coba ya KPK saya PK saya dikabulkan dan dibatalkan itu. Nah, belum lagi banyak dan lain sebagainya kan, sehingga politisasi itu sangat kuat sekali. Jadi menurut saya kita harus rame-rame datang ke Senayan atau apa. Saya masih selalu intens dengan DPD RI ya, dan Lanyala itu sama-sama kawan saya, kita masih ingin supaya BUMN ini pertama kita dorong supaya digunakan untuk memperdayakan pembangunan daerah supaya domestik ekonomi berjalan. Kemudian 5 tahun ini ya tidak perlu ada lagi berada dalam struktur kabinet ya, harus menjadi sebuah badan usaha milik negara ya. Tentu seperti disampaikan Pak Didi ya, tentu kita pisahkan mana yang menjadi public service obligation dan lain sebagainya. Dan saya setuju sekali Pak Didi, bukan BUMN-nya yang disubsidi, tetapi adalah siapanya gitu ya, konsumennya. Kalau enggak tentu akan terjadi penyalahgunaan daripada kewenangan. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, ya terus terang saya nggak melihat ya, saya kenal Erik lah, saya pernah jadi komisaris di perusahaan Republika, lama itu sama Erik, Pak Didi ingat ya, Republika. Jadi dengan segala hormat saya dengan Erik ya, nah sekarang aja kita lihat kan, Erik nggak berdaya menghadapi politik. Saya tahu dia orangnya baik, lurus, nggak neko-neko, tapi tidak sesederhana itulah ya. Saya saja yang udah puluhan tahun saja Pak Didi masih begini, apalagi seorang Erik ya. Saya nggak tahu apakah Erik ini akan bisa tetap bertahan. Kok feeling saya enggak gitu loh ya. Kalau mendengar pembicaraan saya dengan teman-teman ya, mereka targetnya Erik segera mungkin exit dari BUMN. Nah, jadi daripada exit ya sudahlah, kalau BUMN mau dipolitisasi karena ini BUMN dan milik negara, kita sebagai civil society yang mengerti soal aset ini ya sudah kita jaga ini ya bersama-sama, dan kita lakukanlah strategi yang tepat dalam kita keluar dari krisis yang luar biasa ini ya. Jadi kalau pasar dalam negeri menjadi kita proteksi, jadi kalau BUMN-nya sebagai stimulus, sebagai agent. Jadi nggak cukup saja dengan stimulus soal uang-uang saja, tapi tentu berpikir out of the box ini perlu kita lakukan. Barangkali dari saya untuk kontribusi, sekian Pak Tandri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peter. Terima kasih Pak Irman. Jadi intinya bagaimana caranya kita sebarkan kantor pusat BUMN ke seluruh tanah air begitu ya. Jadi ada demokrasi ekonomi kira-kira begitu, dan menjadi mesin penggerak untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di berbagai daerah gitu ya. Kira-kira intinya seperti begitu. Baik, terima kasih Pak Irman. Nah, sebelum kita ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, bahkan sebelum webinar ini dibuka saya terima 20 pertanyaan, kemudian saat ini ada 18 pertanyaan lagi di chat. Saya untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Tandri dan Prof. Djoko Santoso nanti yang menanggapi sekaligus. Pertama itu banyak sekali yang bertanya bagaimana caranya dengan struktur seperti sekarang, di mana yang ada itu adalah mesin birokrasi yang bernama Kementerian BUMN itu, bagaimana caranya mengurangi intervensi politik yang kita harapkan itu. Sementara sistem politik
sulit menghadirkan situasi di mana tidak terjadi intervensi politik. Ini saya kira pertanyaan ini Prof. Ya. Pak Tanri dan Prof. Djoko Santoso yang akan menjawabnya. Ya, yang pertama ya, saya melakukan punya pengalaman ini ya. Yang pertama adalah bahwa Menteri BUMN itu harus punya jalur langsung kepada Presiden. Karena Presidenlah yang menentukan segala-galanya. Siapapun yang mau intervensi, mestinya kalau Presiden itu tidak setuju, mestinya tidak terjadi. Kan banyak intervensi-intervensi itu memperatasnamakan siapa-siapa dan lain-lain. Nah di zaman saya, karena dua presiden itu sama sekali tidak intervensi saya, maka saya tidak peduli siapapun yang akan intervensi. Tapi kan sekarang lebih berat, seperti yang dikemukakan oleh Pak Irman tadi maupun Profesor Didik ya. Jadi tapi paling tidak yang pertama itu hubungan antara Menteri BUMN dengan Presiden. Saya mengatakan perlu 24 hours. Karena kalau ada pergerakan dia bisa telepon ke Presiden, ini ada begini, memang maunya Presiden atau bukan. Jadi kalau bukan maunya Presiden, kalau saya menteri, saya lawan. Bos saya kok cuma satu. Yang menjadi masalah kalau Menteri BUMN itu misalnya punya bos lebih dari satu. Nah itu menjadi masalah gitu ya. Jadi itu satu ya. Yang kedua, ya harus dibangun sistem. Sistem yang memungkinkan intervensi itu bisa dikurangi. Ya, itu institutional building itu tadi institutionalize the system gitu ya. Sehingga semua orang patuh kepada sistem itu. Tapi yang ketiga memang tergantung kepada orangnya juga gitu ya, bahwa yang namanya Menteri BUMN itu memang adalah center of power. Kalau center of power pasti banyak yang tertarik untuk ke sana, maka dia sendiri harus kuat. Kalau dia itu memiliki kekuatan ya, saya tidak tahu ya, kekuatan politik itu memang penting, apalagi sekarang ini kan sumber kekuatan politik itu ya Didi mengatakan ya 7 penjuru angin dan lain-lain sebagainya itu kuat, tapi Menteri BUMN itu harus kuat, harus super kuat lah gitu ya, karena dia merupakan center of power dan oleh karena itu banyak yang ingin ke sana. Tapi minimal kalau hubungannya dengan Presiden itu 24 hours, artinya available untuk mengecek dan berdiskusi melalui telepon, itu akan mengurangi. Tapi yang kedua ya harus dibangun sistem. Dan yang ketiga, penempatan orang-orang di BUMN yang strategis, Pertamina, PLN, dan lain-lain yang strategis itu adalah orang yang memang punya kompetensi profesional sehingga dia tidak memiliki beban politik. Dengan demikian apapun yang terjadi, pokoknya kalau saya tidak mengikuti dan misalnya kemauan intervensi politik itu, lalu saya diberhentikan, biarlah saya diberhentikan. Harus punya komitmen itu di dalam diri CEO dan komut dari BUMN yang strategis itu. Jadi ada 3 lapisan gitu. Itu kira-kira paling tidak yang harus dilakukan. Terima kasih. Jadi tadi saya ingin garis bawah itu. Memang kondisi kita ini kan orang bekerja dalam kondisi multi loyalitas yang secara manajemen salah itu menurut. Karena susah sekali, karena kalau prinsipnya Pak Tanri Abang itu harus one boss principle. Sedangkan yang terjadi itu menteri pimpinan BUMN itu bosnya banyak itu, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, DPR, rakyat, netizen, semua orang jadi bos untuk mengomentari. Jadi pusing memang, tidak gampang menjadi duduk di kursi panas seperti itu ya. Baik, Prof. Djoko Santoso, ini beliau lengkap sekali pengalamannya ini. Silakan Prof. Mic-nya dihidupin dulu, Prof. Mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman setidak saya bekerja memimpin selama 50 tahun di bawah Pak Tanri pernah. Tapi betul sekali yang ditekan Pak Tanri, dan saya fanatik terhadap pendapat dari seorang tycoon Jepang namanya Konosuke Matsushita. First we make people, and then we make product. Kunci dari maju tidaknya BUMN tergantung pada manusianya.
sumber daya manusia, terutama pemimpinnya. Jadi saya setuju dengan Pak Tanri tadi bahwa yang penting itu ada sistem, bukan sinten bahasa Jawanya. Sekarang ini terlalu banyak direpotkan oleh sinten yang mau punyanya sendiri sehingga tidak bisa memasukkan BUMN. Kedua, Menteri BUMN harus sekuat baja. Ya, dia jangan mau diintervensi oleh politikus. Politikus itu hanya kemauan sesaat, bukan untuk jangka panjang negara. Pengalaman, saya pernah menjadi seorang direktur utamanya ditekan kiri kanan dalam masa krisis, ditekan IMF, ditekan oleh Kejaksaan Agung karena saya difitnah menjadi tersangka 11 bulan, difitnah sebagai koruptor. Berarti kan contoh seorang menteri BUMN, namanya Tari Abeng. Seorang menteri yang membawai begitu banyak direktur utama, dia mempunyai satu, pengetahuan lengkap mengenai siapakah yang menjadi pimpinan tertinggi BUMN. Dipercaya tidak? Karena integritas nomor satu, Pak Pitan. Waktu itu, Menteri BUMN dengar pendapat dengan DPR. Jelas sekali, karena fitnah itu, salah satu fraksi mengatakan, mengapa di RUT BRI kok tidak diskors? Padahal dia sudah menjadi tersangka. Tahu jawaban Tari Abeng? Kita perlu manusia seperti ini, bukan karena Tari Abeng sekali di depan saya, tidak. Jawaban Tari apa? Bapak, adakah bukti yang benar, valid mengenai korupsinya Joko? Kalau hanya fotokopi, itu bukan bukti. Diam semua anggota DPR. Keberanian seperti ini dibutuhkan oleh seorang leader. Akhirnya Pak Tari bilang ngomong apa? Kalau ada bukti betul bahwa dia korupsi, Pak, jangan saya skors, Pak, saya pecat Joko sekarang. Tapi karena tidak dibukti sama sekali, dan itu fitnah, selama Tari Abeng Menteri, Joko tetap di. Nah, ini contoh kecil bahwa menterinya harus jangan kena pengaruh tekanan-tekanan politik. Kalau saya. Kedua, kalau mau jadi namanya holding company, tolong bikin undang-undangnya yang benar. Nanti siapa holdingnya ini? Jadi manusianya yang harus kuat. Kemudian saya setuju bahwa Tadi mengatakan pilih orang yang betul-betul kompeten. Julius Caesar bilang apa, Pak? The soldiers has the right to competent comment. Jadi pemimpinnya harus kompeten. Jangan karena kenal baik lalu dijadikan karena politik. Jangan. Nah, kalau memang mau maju, kita sekarang hati-hati, kita menghadapi bahaya dari utara. Berikutnya, Pak Peter. Saya sedih, Pak, sebagai senior, Pak. Umur saya udah 80, Pak, sekarang. Negara ini, BUMN itu tidak ada yang mengenal, maaf, disiplin dan kehormatan yang tinggi. Itu aja. Sedang lawan kita, Cina itu, mereka disiplinnya bukan main. Negara ini masih banyak yang terlalu idiot, tidak mau disiplin. Apa-apa mau perutnya sendiri. Dengan demikian, disiplin dan kehormatan harus dijadikan landasan kalau mau memajukan BUMN. Demikian, itu sedikit tanggapan saya, Pak Bitan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Joko. Jadi memang perlu pemimpin yang berani. Nah, dan tadi juga Pak Joko sebut tentang kejaksaan. Jadi saya langsung berandai-andai itu kalau Kementerian BUMN itu bisa dikeluarkan dari kabinet, sekaligus kejaksaan juga dikeluarkan dari kabinet supaya bisa independen gitu. Nah, baru bisa ramai. Kalau enggak nanti gedungnya dibakar lagi. Jadi kalau independen, saya pikir bisa lebih pas gitu. Karena kalau kejaksaan di bawah presiden, maka susah itu. Seperti itu juga kalau Kementerian BUMN, masih ada Kementerian BUMN, maka BUMN ini akan sulit sekali untuk terlepas dari intervensi kekuasaan. Maka yang tadi Prof. Joko usulkan itu memang perlu keberanian dan diperlukan orang yang beraninya luar biasa untuk bisa mempertaruhkan jabatannya kalau mau menggulirkan satu kebijakan yang out of the box gitu. Dan ini memang tidak mudah.
dan perlu perjuangan. Makanya saya pikir memang perlu juga undang-undangnya dulu yang harus disiapkan sebagai payungnya, jadi semua pihak bisa taat gitu. Karena kalau hanya diskursus akan dibantai dengan diskursus pula gitu. Itu yang terjadi selama ini. Baik, saya pikir sudah lengkap ini penjelasannya. Sekarang saya buka forum ini untuk yang bertanya di layar dulu sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ada sekitar 40 pertanyaan. Silakan, Pak Ali Basya. Mic-nya Pak hidupkan, Pak. Mic Pak Ali Basya, mic-nya dihidupin, Pak. Mic Anda off itu. Pak Ali Basya, tolong hidupkan mic-nya, Pak. Silent. Anda silent, Pak Ali Basya. Mic-nya dihidupin dulu. Sebelah kiri bawah, Pak. Kiri bawah. Di bawah. Kiri bawah merah itu, Pak, masih strip. Tolong dihidupkan. Bu. Lah, hilang. Halo, Nah, bagaimana? baru. Ya. Terima kasih. Witan, saya serahkan yang lain dulu. Karena saya perbaiki, saya punya mic dan sebagainya. Baik, silakan. Pak Ya. Nasman silakan. Atau Pak Hermanto Lim. Pak Nas silakan. Mic-nya dihidupin dulu. Ya, silakan. Wartawan senior dari grup Jawa Pos dan Prestasi Indonesia. Saya senang sekali, terima kasih sudah diajak ikut di diskusi ini. Menarik sekali apa yang sudah digambarkan oleh Pak Tandri dari tadi. Jadi kita tahu bagaimana sejarah terbentuknya Kementerian BUMN ini, gitu. Dan kita juga tahu bahwa situasi yang ada waktu pertama kali Pak Tandri diangkat sebagai Menteri Negara BUMN dengan situasi yang dihadapi oleh Kementerian BUMN sekarang ini. Pertanyaan saya, dengan kondisi sekarang, di mana kita banyak mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang ditaruh di apa namanya sebagai pimpinan-pimpinan di BUMN itu banyak juga yang hasil bagi-bagi jatah, bagi-bagi jatah. Sukses. Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti ini, kita seperti yang Pak Joko tadi sampaikan, sintennya tidak jelas, sistemnya juga bagaimana gitu kan. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Sementara kalau misalnya apa namanya, menteri seperti Erik itu harus kuat dan harus punya hubungan yang dekat dengan presiden. Bagaimana juga dengan kekuasaan presiden sendiri? Gitu. Apakah tidak mungkin presiden itu juga diintervensi gitu? Nah, pertanyaan seperti ini, jadi bagaimana mesti jalan keluarnya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita menghadapi kemungkinan resesi yang sangat berat gitu. Baik. Nah, di lain itu, saya juga tertarik dengan apa yang dikemukakan Pak Irman. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan desentralisasi BUMN sekarang ini dengan kondisi yang ada, sementara apa namanya, kekuatan yang ada di Erik sendiri itu masih diragukan gitu. Ya, baik. Saya pikir itu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Pak Tandri atau Pak Joko atau Pak Irman. Saya kira Pak Tandri dan Pak Irman ya tentang dua hal itu tadi. Jadi yang tentang intervensi itu, dan yang kedua adalah tentang bagaimana caranya melakukan desentralisasi BUMN dalam kondisi yang seperti sekarang. Apakah sekarang atau kita tunda dulu, kapan dilakukan? Itu untuk Pak Irman. Jadi dua pertanyaan, silakan Pak Tandri. Oke, jadi saya kira intervensi ini sudah jadi public knowledge ya,
Dan kita tadi sudah menyimpulkan bahwa ya pertama memang Menteri BUMN ini haruslah lurus untuk kepentingan BUMN, menciptakan nilai untuk kepentingan BUMN. Dan kalau dia harus digeser karena dia itu berani mempertahankan prinsip dan sistem, maka dia harus bisa menerima konsekuensi itu. Saya kira itu penting banget. Yang kedua, tentu Menteri BUMN itu kan tidak sendiri, dia punya tim. Nah, timnya ini juga harus kuat. Dulu saya punya tim itu kuat banget, jadi kita itu solid gitu ya. Jangan misalnya Menteri BUMN itu sudah firm, tapi ada timnya yang bermain misalnya ya. Jadi ini semua harus satu kesatuan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini penting sekali ya. Pak Tandri, saya intervensi sebentar, Pak Tandri. Mungkin Bapak bisa jelaskan, karena Bapak jelaskan tadi tentang perlunya satu sikap yang teguh dari seorang CEO gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana Bapak menguji Pak Harto ketika harus mencopot dirut Garuda itu. Oh, itu karena Garuda sudah rugi 7 tahun dan kalau mau diselamatkan atas perintah Pak Harto ya. Pak Harto mengatakan selamatkan Garuda apapun langkah yang harus saudara ambil. Nah, setelah saya pelajari ya saya harus ganti dirutnya karena memang tidak mampu untuk memimpin Garuda dalam kondisi seperti itu ya. Jadi saya menghadap Pak Harto, kalaupun teman-teman mengatakan jangan karena dirut Garuda pada itu mantan orang baik sekali dan mantan ajudan Pak Harto, bintang 2. Saya menghadap ke Pak Harto karena saya mau menguji kepada sikap seorang pemimpin. Pak Harto mengatakan ambil langkah apa saja untuk menyelamatkan Garuda. Langkah yang saya harus ambil, saya harus ganti dirutnya. Saya menghadap ke Pak Harto, Bapak Presiden, saya harus ganti dirutnya. Dan Pak Harto mengatakan jangankan dirutnya saja, semua direksi ganti saja. Di situ sudah ada mafia selama 7 tahun. Jadi harus ada kepastian. Artinya saat itu waktu sebelum bicara kepada Pak Harto itu Bapak sudah siap untuk diberhentikan ya? Oh siap, saya sangat siap. Karena kalau memang beliau itu kemudian mundur daripada komitmennya sebagai pemimpin yang sudah memberikan saya komitmen bahwa lakukan apa saja, lalu sesudah saya mengambil langkah yang terbaik, mengatakan tidak ya, ya saya berani diberhentikan. Bahkan orang mengatakan Anda akan diberhentikan oleh Pak Harto. Saya bilang ya this is my principle. Jadi orang-orang pemimpin di BUMN itu harus punya prinsip. Itu penting banget itu. Prinsip itu penting. Jangan misalnya kemudian karena ada tarik sini tarik sana lalu kemudian dia keluar dari sistem dan prinsipnya itu. Itu penting banget itu. Ya. Nah, ini yang tadi dimaksudkan oleh Prof. Joko Susanto itu. Jadi pemimpin itu benar-benar harus punya sikap yang teguh. Apapun Ya, resikonya dia harus ambil itu. Nah, ya, kira, yang kedua juga ya, adik saya Irman itu saya kira pemikirannya itu betul ya. Kenapa harus semua berada di Jakarta? Kenapa tidak misalnya bahkan saya pernah mengusulkan Pertamina ke Balikpapan saja karena banyak dia punya fasilitas ada di sana misalnya ya. Tapi khususnya dalam konteks COVID ini peranan BUMN itu penting sekali. Kenapa? Karena BUMN itu bergerak di sektor real, termasuk di perbankan itu juga real. Mereka tidak bergerak dibilang yang namanya fiskal gitu ya atau moneter, sektor real. Dan yang harus kita bangun dalam konteks COVID ini justru sektor real. Nah, salah satunya dan terkait juga dengan masalah demokrasi ekonomi, itu konsep saya mengenai badan usaha milik rakyat, yaitu korporatisasi daripada UMKM dan koperasi. Nah, BUMN bisa berperan di sini. BRI sebenarnya sudah melakukan, tetapi belum cukup. Tapi sudah bisa kita tingkatkan itu. Jadi kalau BUMN Badan Usaha Milik Rakyat ini kita korporatisasikan menjadi berskala dan semua ada di daerah. Kalau BUMN itu nggak ada di Jakarta. Ya ada sedikit lah misalnya usaha retail gitu ya. Tapi ada di daerah. Kalau ini kita kembangkan, maka akan terjadi proses peningkatan produktivitas
yang bersumber di daerah. Tapi BUMN harus terjun, banknya harus terjun, BUMN yang lain harus kerjasama dengan usaha-usaha kecil ini. BUMN itu punya saya tentukan dia punya fungsi yang saya namakan countervailing power, kekuatan penyeimbang. Jadi kalau yang kecil lemah, dia bantu yang lemah. Kalau yang besar itu terlalu kuat, dia bersaing dengan yang besar. Itu namanya countervailing power daripada fungsi BUMN itu. Ya, baik. Baik. Menarik sekali Pak Tandri. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Irman, Prof. Didi, dan Prof. Joko Susanto. Joko Santoso, Mas. Joko Santoso. Sorry. Joko Santoso. Maaf. Jadi kepada Pak Irman, Prof. Didi Rahbini, dan Prof. Joko Santoso. Ini pertanyaannya begini, dalam konteks Indonesia sekarang, apakah lebih urgent kita berpikir tentang desentralisasi kantor pusat BUMN atau pindahkan ibu kota? Silakan. Ya baik Pak Bitan. Jadi kan begini ya, ini krisis yang kita hadapi ini kan tidak pernah terbayangkan ya. Ya ada sebuah krisis kesehatan dan juga tentu berdampak ke krisis ekonomi dan tentu ini kalau kita tidak hati-hati akan menjadi krisis politik. Ya, nah di sini menurut saya kita berpikir tuh out of the box. Nah, pemerintah sudah mengatakan konsumsi masyarakat udah turun, ya ekspor negatif, perdagangan investasi sudah negatif. Jadi kalau parameter-parameter yang konvensional itu selalu menjadi acuan kita kehilangan waktu dan momentum gitu loh. Nah, saya melihat ya bahwa ada sleeping giants gitu. Jadi sebetulnya kita terima kasih ke Pak Tandri ya telah melakukan restrukturisasi, privatisasi. Jadi BUMN itu sudah berada dalam sebuah sebuah tangan gitu loh. Tinggal kita hanya menggerakkan Pak Bitan. Jadi dalam konteks ini menurut saya kita ini mungkin modelnya oke lah, model manajemennya korporasinya model apa. Tapi kita ini bukan model yang cocok untuk model Temasek atau model amanah ya. Jadi karena BUMN kita itu kan bisa menjadi lokomotif ekonomi dalam situasi yang sulit ini, asal secara makronya mungkin Pak Didi bisa mengatakan kita harus inward looking, domestic market kita ini belum kita garap dengan baik gitu loh. Jadi kita ini beda dengan Singapura, beda dengan negara Hong Kong, we are big country gitu loh. Jadi kita di antara kita saja yang melakukan pariwisata, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Jadi menurut saya BUMN itu sebagai lokomotif supaya katakanlah dengan tentu ya kita siapkan strateginya ya. Seperti Pertamina itu bagaimana pilihannya, apakah ke Kalimantan Timur atau ke Riau. Kemudian perbankan kita kan masa kita konsentrasi di sini. Di Amerika itu perbankan beda-beda. Ya, Citibank ada di mana? Di New York, Bank of America ada di Los Angeles gitu ya. Nggak ada masalah. Tetapi multiplier efeknya, real sektor yang sampaikan Pak Tandri, yang masalah kita kan itu gitu loh. Jadi kita gunakan itu, sehingga APBN kita itu hanya untuk membiayai birokrasi, ya tentu harus lebih efisien, nggak ada yang bocor. Kemudian membiayai subsidi dan kesehatan masyarakat ataupun social function gitu loh. Nah, BUMN ini sebagai lokomotif dalam keadaan begini. Jadi domestic market kita ini harus kita lihat sebagai sebuah nikmat menurut saya, sebuah hal yang harus kita katakan. Di sini ada Pak Rahmat Badurudin, ya beliau ini bergerak di bidang perkebunan, ya kan, bagaimana kan minum teh nasional segala macam. Jadi di Indonesia ini aja kita domestik ekonomi, domestik pariwisata. Katakan kalau perbankan BRI dipindahkan gitu ya ke Jawa Timur, kan pusat pertanian di sana, sehingga orang-orang kan akhirnya harus terbang ke sana tuh naik kereta segala macam. Telkom kita kembalikan lagi ke mana? Ke Bandung, ITB seperti Silicon Valley-nya gitu loh. Menurut saya itu ya, di samping tentu restrukturisasi menjadikan BUMN sebuah super holding itu satu hal. Tapi at the same time peranan BUMN dalam membangun ekonomi nasional ini pilihan kita mau hidup mau mati gitu loh. Betul. Kalau kita hanya mengandalkan pinjaman apalagi seperti yang sekarang ya, katakan BI mencetak uang ya dengan tidak ada underlying-nya ya, ini berbahaya Pak Bitan. Saya tidak mau pada suatu saat nanti rupiah itu mudah saja Rp25.000 dan ini sebuah keniscayaan gitu loh.
Tapi kalau ekonomi real berjalan, BUMN sebagai lokomotifnya, sebagai pilar, sebagai agent of development, saya yakin ya, ini akan menyelamatkan kita. Tapi tentu ini harus kita dalami ya. Tanri Abeng University menurut saya harus mendiskusikan bagaimana menyelamatkan ekonomi nasional melalui pemberdayaan BUMN. Ini message-nya itu, gagasannya. Baik. Terima kasih Pak Irman. Bagaimana caranya menggerakkan domestik ekonomi? Karena potensi ekonomi nasional masih sangat besar yang belum digerakkan. Prof. Didik Rahbini, caranya bagaimana? Habis ini Prof. Joko Santoso. Ya, sebenarnya BUMN itu potensi yang luar biasa karena separuh ekonomi itu BUMN. Ya. Dan kalau itu digerakkan, saya kira bagus. Coba lihat aja, tanya ke Pak Tanri, return on asset-nya berapa? Ya. Kalau return on asset-nya kecil, yaitu BUMN itu nggak punya peran apa-apa, sebagian besar ya, tapi sebagian kecil bagus ya. Jadi makanya saya lihat ada dua wajah ya. Dan sebagian lagi itu makan sampai 50 triliun PMN ya. Masa minta KPBN, minta pajak rakyat ya. Itu yang harus dibereskan. Ya. Jadi kita perbankan berangkat supaya dia bisa menjadi pendorong, kan mayoritas BUMN ya kan. Tapi masalahnya apa? Bunganya ketinggian ya. Dibandingkan dengan negara lain itu terlalu tinggi, itu harus diefisienkan ya. Jadi peran BUMN banyak ya, dan saya kira itu cukup bagus kita punya BUMN, dan ke depan harus kita lihat. Yang harus dicermati adalah bagaimana nasib BUMN ke depan ya. Itu tidak dengan melihat BUMN-nya, melihat ekosistemnya, melihat perilaku di luarnya ya. Nah, perilaku politik sekarang ini membahayakan. Itu DPR aja tuh sekarang dipotong tangannya dengan perpu. Ya. Coba, DPR sekarang tuh tidak punya hak budget. Di mana di muka bumi ini ada DPR tidak punya hak budget? Hanya di kita sekarang. Coba bayangkan itu ya. Itu kan ekosistemnya, environment-nya kan berat itu ya. Setelah itu diobrak-abrik dengan perpu ya, sehingga tidak punya, jadi DPR tidak bisa mengubah 1 sen pun angka itu. Apa yang disodorkan oleh Kementerian Keuangan itu diterima aja. Dan sekarang itu pada tahun ini akan mengambil utang ya, karena harus bayar utang sejumlah 1.439 triliun ya. Saya ulangi, 1.439 triliun untuk bayar utang. Prof, saya interupsi sebentar. Bagaimana logikanya kita ambil utang baru untuk bayar utang lama itu? Ya itu nanti ini sendiri dengan Pak Tanri nanti kita bicara apakah bisa bayar BUMN ya. Jadi sekarang yang akan diambil tahun ini ya. Awalnya kan mau utang 600 triliun. Kira-kira sebelum Covid. Setelah ada Covid itu naik menjadi 1.439 ya. Itu untuk membayar utang bunganya. Yang kedua untuk membayar pokoknya 400 triliun ya. Bunga dan pokok aja itu sudah 700 ya. Ditambah untuk pemulihan ekonomi. Jadi sekarang itu berat ya, sehingga presiden yang akan datang, kalau Pak Tanri mau jadi presiden atau Erik itu siap-siap, atau Pak Irman mau jadi presiden siap-siap menerima tanggungan utang yang besar ya. Ini saya melihat perilaku ya. Yang kedua, perilaku itu ini yang masalah kan APBN. APBN ini berat ya. Saya sebagai ekonom tahu ya, sektor moneter ya, ada Pak Joko di sini, perbankan itu kan hati-hati. Sangat hati-hati. Karena itu tanggung jawabnya ke publik, ke internasional. Banknya kolaps, ininya kolaps, itu berat. Moneternya lumayan bagus. BI juga super hati-hati setelah digergaji kan. Nah, sektor moneter lumayan ya. Inflasi itu ada 15, satu pun tercapai, itu di undang-undang. Yang tercapai cuma satu, moneter, yaitu menjaga inflasi. Nah, yang masalah itu sektor fiskalnya, yang mau digergaji itu adalah sektor moneternya. Sektor moneternya sekarang mau ada di bawah Kementerian Keuangan. Bapak tahu bagaimana BI itu diminta untuk mengucurkan kredit, namanya KLBI. Itu ada pengusaha mendapatkan KLB 100.000 hektar. 10.000 hektar dia tanamin. Kalau ada menteri datang, dibawa muter jeepnya. 90.000 hektar itu masuk ke BI, masuk ke bank ya. Saya kira Pak Joko itu pasti tahu ya. Selisih dari KLBI dengan bunga bank itulah yang diambil oleh dia, beternak uang. Nah, lingkungan seperti ini sekarang bagi Erik ini berat ya. Jadi kita doakan Pak Tanri, Erik itu supaya kuat dan tahan ya. Kalau tidak, ini politik ini sekarang, saya ini pernah di parlemen, Pak Irman saya tahu. Ya. Saya pernah di DPR sekali, MPR sekali, 2 kali, tahu dalam-dalamnya ya.
Iya. Dan itu menurut saya harus memerlukan pemimpin menteri yang kuat, dan kalau kuat dan BUMN itu bisa bergerak, insya Allah bisa penopang, tidak terlalu parah ya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Sebelum saya beralih ke Prof. Joko Santoso, Prof. Didi, ada satu pertanyaan saya. Menurut Anda, Presiden tahu nggak jalan keluar dari kemelut ini? Presiden itu sekarang berat ya. Dan sekarang Presiden seperti kehilangan arah ya. Dan ketika kehilangan arah, maka harus ada kanan kirinya yang membantu ya. Dan komunikasinya juga tidak bagus ya. Contoh ya, ini guyon. Saya kalau ikut SB itu guyon juga. Pak Herman tuh dia ada di depan guyon, tapi tidak ada wartawan ya. Iya. Waktu dengan Najwa itu kan waktu PSBB mudik dilarang, ini di stop, semua di stop. Pak, sekarang banyak yang pergi sana. Oh, pulang kampung nggak apa-apa. Jadi mudik boleh, pulang kampung tidak apa-apa. Itu perkara besar, sangat besar, dan itu mengacaukan komunikasi secara publik. Kalau cuma 30 orang, 60 orang seperti ini nggak ada masalah asal tidak ada wartawan. Ya. Tapi kekacauan komunikasi itu berat. Jadi kalau ingin tahu ekonomi bisa dibereskan apa enggak, COVID bisa dibereskan apa enggak, apa yang masalah ya? Kata Pak Wapres itu cukup makan susu kuda liar. Kata Pak Luhut itu cukup dengan matahari. Kata Menteri Menhub itu cukup makan nasi kucing. Jadi ada 40 kata-kata yang blunder mengacaukan keseluruhan ya. Sehingga sekarang itu ya ini ribuan persen lebih tinggi daripada Vietnam kasus harian, lebih tinggi daripada Singapura ya. Kesimpulannya, kalau ingin tahu ekonomi itu bisa recovery apa enggak, BUMN bisa kontribusi atau enggak, syaratnya itu beres apa enggak COVID ini. Kalau COVID tidak beres, jangan berharap ekonomi beres, itu dulu. Nah sekarang Presiden seperti kehilangan arah. Dengan pemerintah daerah berkelahi. Lah untuk apa berkelahi? Orang gubernur bisa dipanggil. Berkelahi itu di dalam media. Saya itu mengumpulkan 8 juta percakapan. Itu 8 juta itu kacau di Facebook ya, di Twitter dan seterusnya ya, di jagat maya itu ada kacau. Nah, ini harus dibenerin ya, supaya kita ke arah depan tuh tidak mengalami disorientasi ya. Nah, kita berdoa supaya ini pemerintah bisa menyelesaikan, sebab makin banyak kita terancam juga ya. Yang senior seperti saya 60 ya, itu agak berat. Kalau Pak Tanri meskipun senior tapi tenisnya kan masih kuat sekali. Jadi beliau punya daya tahan yang kuat ya. Itu Pak Pitan ya, makasih. Betul. Prof, tadi Anda katakan Presiden sepertinya kehilangan arah. Jadi sekarang pertanyaan kami adalah siapa yang bisa memberi arah? Erik ya, saya kasih tahu Pak Pitan. Pak Erik itu ngurusin BUMN udah kelabakan. Sekarang dia ngurusin pemulihan ekonomi dan mengurusi Kementerian Kesehatan. Itu cari orang yang dedikasi full, tidak ada yang lain, tapi punya kekuatan yang bagus. Contohnya itu banyak ya, Hairul Tanjung, Tanri Abeng ya, Rosan, banyak itu orang-orang yang hebat yang tidak punya jabatan, tetapi dia punya wibawa yang kuat ya. Itu cari orang seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit tunjuk Luhut, sedikit-sedikit tunjuk ini ya. Itu setengah hati ya. Akhirnya sekarang 4.000 ya. Dan sekarang dalam waktu cepat akan bisa 1,5 juta ya. Baik, kalau Presiden dengar penjelasan ini dan panggil Prof. Didi, apa mau memberikan arah itu? Ya, mudah-mudahan kita berdoa kan, kita mengkoreksi ya, mengkoreksi supaya Presiden itu tegas dan menunjuk itu betul-betul kuat gitu orangnya. Itu Pak Pitan ya. Jadi yang capable ya. Soal Presiden nih. Baik. Terima kasih. Prof. Joko Santoso, silakan. Saya mau ngomong apa sudah diambil semua sama Pak Rabi. Gitu. Tapi yang jelas, kalau kita kembali kepada pembicaraan pagi ini mengenai BUMN, yang saya dengar tadi, isu yang dilemparkan ke dalam pertemuan ini adalah kemungkinannya desentralisasi BUMN. Sekarang ini seluruh kantor pusat dari yang bidang saya perbankan ada di Jakarta. Permintaan dari teman-teman tadi adalah tolong pindahkan ke tempat-tempat sehingga bisa menggerakkan ekonomi supaya terjadi keseimbangan baru terhadap gerakan-gerakan ekonomi setempat. Itu saya sependapat. Karena bagaimanapun
letak meskipun sekarang hubungan cepat itu mempengaruhi perilaku. Betul, Bapak tadi tetap orangnya harus terpilih. Betul, orangnya harus kompeten. Betul, orangnya nggak takut dipecat. Tapi kalau ingat tadi Pak siapa Rabini atau siapa tadi lupa Pak Herman Gusman, bahwa Amerika Serikat itu politiknya di Washington, dagangnya di New York. Nah kita ini enggak, politiknya di Jakarta, dagangannya di Jakarta, semua tersentralisir. Jadi kalau mau disentral ke daerah, saya sependapat. BRI jangan dipindah ke Jawa Timur, Pak. Kesediaan. Pindahlah ke daerahnya sana loh. Selayar sana loh, tempatnya Tari Abeng. Selayar kita kasih BTN aja cukup, bagus itu. Enggak, arti kata Kalimantan kah? Jadi betul, saya sependapat. Hanya pelaksanaannya meminjam istilahnya Profesor Rabini tadi. Cobalah kita tunggu sampai ini ada kepastian mengenai policy kesehatan. Betul. Sekarang ini yang orang bingung, ekonomi dulu, kesehatan dulu. Ternyata kebingungan ini merambat kemana-mana, bahkan tidak ada ketegasan sikap soal kesehatan. Katanya, Pak Rabini benar tadi, sekarang korban kita bukan main, karena tidak ada apa. Kembali Pak, tidak ada disiplin sama kehormatan. Kalau kita disiplin, katanya kita otoriter, feodal. Kalau nggak disiplin, orang seenak perutnya sendiri. Sampai kadang-kadang sekarang menjadi meluas. Apalagi nanti kalau jadi pemilu pilkada Desember. Saya nggak bisa bayangkan. Udara tambah dingin, COVID-nya tambah hidup, orangnya tambah kumpul-kumpul, nularnya cepat. Ngeri saya, Pak. Jadi betul Pak Rabini, Presiden sekarang harus diberikan arahan, dibantu. Saya sependapat lagi, Indonesia nggak kurang orang pinter. Kenapa sih bolak-balik yang disuruh kok yang itu aja? Kasihan adik saya namanya Budi Sadikin. Udah capek dia, sekarang masih disuruh jadilah anggota ini. Kenapa nggak pakai namanya Tandri Abeng lah, namanya Andri Sibarani lah. Kita masih banyak orang pandai-pandai, tarik di universitas untuk bisa membantu beliau supaya bolak-balik jangan yang itu jenuh juga orangnya. Ketiga, kembali saya tetap berpendirian manusia yang utama. Baru nanti sistem. Itu Pak Pitan, terima kasih atas kesempatan. Saya itu hanya ingin hadir kok disuruh ngomong. Ya, Prof. Joko, tapi masih ada pertanyaan saya. Ini menurut prediksi Bapak, karena Bapak ini mantan Dirut BRI, juga ilmuwan, jadi komplit ini. Jadi menurut asesmen Bapak itu, atau prediksi Bapak itu, atau proyeksi Bapak itu, ekonomi kita ini makin lama makin tumbang atau kita punya kekuatan untuk bangkit? Ada nggak harapan? Saya punya harapan. Jangan lupa, berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Vietnam, kita mempunyai resources yang bukan main, Pak. Di daerahnya Tan Ria Beng sana itu, Sulawesi, ada Pak yang dunia nggak punya. Ayo Pak. Lithium. Nanti menjadi bahan baku energi yang terperbarukan. Irian. Kita punya plutonium. Jadi kalau saya optimis Pak, kita nggak mati karena kita kaya raya Pak. Tinggal bagaimana manusianya. Jangan serakah, Pak. Jangan kecepatan punya syahwat politik sama syahwat kekuasaan hanya untuk dirinya, Pak. Kalau saya, pandangan saya optimis. Ekonomi kita masih kuat. Sawit, Pak. Sawit kita sekarang memang nggak dimaui oleh oleh Eropa. Tapi bisa dikembangkan di sini menjadi B30, B50, B100. Jadi, dalam kaitan dengan nanti kalau persis bisa selesai masalah COVID ini dengan tegas, jelas, nggak bolak-balik keliru PSBB ini, saya punya harapan ekonomi akan bangkit. Betul. Ini maaf ya, saya bukan ekonom, saya bukan politikus, saya bergerak di ekonomi. Buktinya BRI Pak, ditekan habis-habisan Pak, sekarang BRI nomor 1 Pak. Satu-satunya bank yang berani beli satelit. Ya, betul, betul. Keberanian ini Pak yang dibutuhkan Pak. Jangan gini loh, kalau bahasa Jawanya jangan ngelukuro. Apa ya cara Indonesia yang ngelukuro itu?
Ngelokoro itu, aku minta maaf lah sama ala-ala kita. Ngelokoro itu lemas, putus asa, nggak bergerak. Nggak, saya punya optimisme. Maaf, sebagai orang tua. Terima kasih Pak Bitan atas pertanyaan. Terima kasih Prof. Joko Santoso. Pak Tanri, waktu Juli 99 itu Bapak diadili di Washington. Hampir saja Bapak lego semua BUMN kita. Tapi habis itu kan Bapak ketemu dengan Henry Kissinger, yang kemudian dengan George Soros itu membuat statement sehingga investor asing mau masuk lagi. Jadi masih ada jalan keluar. Dalam kondisi seperti gini, Bapak bicara sama siapapun susah untuk investasi asing masuk karena memang di luar sana juga pada susah nih. Jadi apa sebenarnya solusinya ini? Solusinya manajemen. Jadi begini ya, kalau sejarah saya berkunjung ke Washington and New York, itu hanya sekali saja saya keluar negeri ya. Pertama di New York itu karena saya ingin jualan untuk mendapatkan investor dari luar negeri, dari Amerika khususnya, maka saya ketemu Henry Kissinger, dia organize 40 pengusaha di Wall Street. Nah, kemudian saya ketemu Soros supaya dia membuat statement kalau memang dia sudah setuju, karena waktu itu politik kita sudah membaik. Henry Kissinger bicara Indonesia membaik, Soros mengatakan dia akan investasi, langsung rupiah kita menguat, itu baru psikologi pasar ya. Tapi yang berat yang saya hadapi waktu itu di Washington. Karena di Washington itu saya harus bertemu dengan 8 orang direksi IMF dan 8 orang direksi Bank Dunia. Dan 16 orang itu menyerang saya. Mereka mengatakan, government has no business to be in business. Sell all your BUMN. Gitu ya. Bayangkan saja kalau saya itu sampai harus ikut, tidak punya keberanian mengatakan tidak, barangkali BUMN kita sudah habis. Nah, saya mengatakan begini, saya itu orang swasta masuk di pemerintah, tapi dia bilang, iya, tapi kalau pemerintah yang mengurus bisnis tetap lebih parah daripada swasta, atau swasta lebih bagus. Saya cuma tanya, adakah swasta di Indonesia yang mampu membeli BUMN saya? Tidak ada satupun jawaban. Saya bilang, tunjukkan satu saja. Dia bilang, wah kita nggak tahu. Saya bilang, nggak ada kan? Nggak ada. Lalu dia bilang, lalu apa yang Anda ingin lakukan? Saya keluarkan, saya punya master plan. Ini yang saya akan lakukan. Restrukturisasi, privatisasi, baru privatisasi. Dan mereka menyerah. Akhirnya saya tidak jadi dipaksa untuk menjual BUMN. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Tapi itu juga membutuhkan keberanian. Ya kalau misalnya IMF telepon presiden, ini menterinya tidak bisa kerjasama, saya diganti lah, there's no problem. Tapi saya harus bekerja untuk Republik gitu. Itu yang terjadi waktu itu. Gitu. Sedikit Pak. Silakan. Tambahan Pak ya. Prof. Didi, silakan. Pak ya. Saya ini kan penasihatnya Pak Tandri ya di Komite Kebijakan Publik ya. Apa yang disampaikan Pak Tandri itu saya kira sejarah. Ketika Jepang memberikan utang, IMF memberikan utang, itu rent seeker-nya itu ikut Pak. Dalam riset-riset saya, gerakan itu ya tentu IMF itu punya peran ya dalam krisis kita ya. Tetapi itu kanan kirinya rent seeker-nya itu ikut ya. Misalnya Jepang parlemen memutuskan utang untuk Indonesia. Itu kanan kirinya sudah ikut. Ya, kemudian dia membangun gedung sekolah, bangun itu di markup habis-habisan. Itu 2 kali dari harga nasional ya, standar kita ya. Itu yang berlaku juga ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Tandi untuk menjual BUMN itu menghindari rent seeker itu untuk membeli perusahaan dengan harga banting ya. Itu kalau dalam krisis kan dibanting-banting ya. Apa yang disampaikan Pak Tandi itu dicatat sebagai satu historis ya, agar kemudian kelak tidak terjadi seperti itu ya. Itu catatan kecil saja. Terima kasih. Ya, saya berikan catatan atas catatan itu. Jadi menurut Prof. Didi masih ada atau tidak keberanian seperti itu di zaman sekarang ini? Sekarang ada apa tidak ya Pak ya? Saya kira kualitas demokrasi, kualitas politik yang terjadi sekarang itu mulai instan ya, bermutu rendah ya, dan kemudian memang politik itu tidak melahirkan
orang yang berkualitas ya. Itu resikonya ya. Di Filipina waktu demokrasi Marcos itu pelawak, tukang basket, apa itu masuk di dalam politik. Ya tidak apa-apa juga. Yang penting proporsinya jangan sampai pelawak itu kebanyakan. Nah, itu kan repot nanti ya. Dan kemudian kan di dalam pilkada ataupun pilpres ataupun pileg itu kan yang bermain uang ya. Nah itu harus dibenahi seperti Jerman, tidak semuanya diserahkan kepada pasar politik. Ya separuh dari partai itu diserahkan untuk orang-orang yang berdedikasi, punya kualitas dan bisa diketahui ya track record-nya ya. Jadi harus ada siasat ya. Nah sekarang ini setelah 4 kali pemilu itu kualitasnya menurun. Dan ketika kualitas menurun, itu sok tahu ya. Kalau Pak Harto dulu tidak tahu ekonomi, tapi nurut ya kepada profesor-profesornya. Sekarang itu sudah nggak ngerti, nggak nurut ya. Akhirnya berantakan antara profesional, ilmu ya, itu berantakan sehingga policy itu tidak evidence based ya. Banyak policy yang dilakukan diputuskan sekarang ini tidak evidence based ya. Secara akademik tidak masuk akal ya, karena itu berantakan ya. Kesehatan saja, kenapa ya? Ya jangan niru Amerika. Amerika kan sama maunya. Antara New York sama Tokyo kan beda dong. New York tuh sampahnya nggak karu-karuan, ya. Tokyo tuh bagus ya nggak. Nah ikut yang nurut ya. Amerika aja begitu ya, jangan niru Amerika. Demokrasi itu kan bisa menghasilkan monster seperti Jerman, bisa menghasilkan King Kong kayak Amerika kan. Ya, nah itu harus dikoreksi juga. Nah itu harus ada koreksi ya. Seperti kita ini mengkoreksi. Itu. Makasih ya. Baik, terima kasih Prof. Didik Rahbili. Masih ada waktu sedikit. Pertanyaan terakhir dari Pak Ali Basha. Silakan. Ya, udah dengar suara saya udah oke. Oke, silakan. Udah oke. Ya, yang singkat jangan lupa bahwa kita ini kita udah dalam posisi dalam globalisasi ini. Yang namanya BUMN itu pemiliknya bukan orang Indonesia semata. Ada shareholder, ada stakeholder, ada lenders dan sebagainya, ada buyer. Jadi kalau nggak cepat-cepat diberesin, confident dan kepercayaan kepada produk dari Indonesia, bisnis dengan Indonesia kita akan ditinggalkan. Kita udah keluarkan surat utang negara dan sebagainya. Kita dalam globalisasi ini harus menjadi pemain global. Jadi kalau kita jadi main bola, kita main-main dan global. Jadi segera kita harus ambil sikap, pemerintahnya sikap membenahi masalah BUMN ini. Strukturnya yang dari Pak Tanri bagus sekali, saran-saran dari teman-teman yang lain juga bagus. Ini perlu ada satu perubahan total. Kalau mau ngarah kepada Indonesia, jadikanlah segera. Karena time is the essence dalam krisis ini udah menjadi krisis global. Itu aja pesan saya. Baik, terima kasih Pak Ali Basha. Ya, terima kasih Pak Bitan. Ya, untuk menjawabnya saya menanggapinya, silakan Pak Tanri. Waktu kita masih ada 7 menit lagi. Saya kira begini deh, saya kira kita sudah cukup banyak bicara mengenai BUMN dan ini tidak bisa melalui Zoom ini saja ya. Memang perlu ada pembahasan secara khusus gitu ya. Saya sendiri senantiasa kan siap ya, cuma sampai sekarang belum dapat waktu ketemu dengan Pak Erik ya. Tapi semua Menteri BUMN terdahulu saya ketemu. Saya sempatkan diri, minta waktu, saya yang menghadap, bukan mereka yang minta. Tapi sampai sekarang sih aku belum diterima. Tapi terlepas daripada itu, begini deh, krisis itu melahirkan peluang baru. Kalau tidak ada krisis 1998, tidak ada Kementerian BUMN. Kementerian itu lahir karena ada krisis. Nah, sekarang kan kita memasuki krisis baru yang dimensinya jauh lebih kompleks. Nah, sekarang kita mesti berpikir apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan krisis itu jadi turning crisis into opportunity. Nah, ini butuh pemikiran. Ini bukan masalah kecil. Tapi kan saya setuju dengan Profesor Joko tadi, kita harus optimis, kita punya resources yang besar, pasar yang besar. Jadi kita jangan pesimis, tapi kita harus berjalan. Nah, peranan BUMN ini menurut saya itu harus in the front line. Kita harus gerakan sektor real. Dan sektor real ini seperti saya katakan tadi, BUMN itu punya peranan untuk melakukan
penyeimbang daripada kekuatan pelaku ekonomi. Ini harus dimanfaatkan bagaimana BUMN itu berperan, misalnya untuk menggerakkan sektor real yang dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi kecil itu loh, ya. Ini BUMN sangat bisa berperan. Jadi krisis ini kita turn menjadi satu peluang, opportunity untuk membenahi sistem ekonomi kita supaya lebih balance, supaya pemerataannya bisa terjadi, produktivitasnya bisa meningkat. Dan ini menurut BUMN punya peranan yang luar biasa dan itu harus diprogram, harus disetujui oleh pemangku kepentingan. Itu saran-saran saya. Ya. Baik, terima kasih. Masih 4 menit lagi. Prof. Didi, ada kata penutup yang bisa disampaikan, silakan. Apa harapan Bapak? Sebab banyak sekali pemikiran baik di sini, tetapi bagaimana caranya pemikiran ini bisa menjadi milik masyarakat, bisa menjadi milik pembuat undang-undang, dan bisa menjadi milik daripada pengambil keputusan di eksekutif. Bagaimana caranya? Prof. Didi mungkin sudah live. Ya, Mas, begini ya. Jadi undang-undang BUMN itu sudah dipisah sebagai entitas bisnis ya. Tapi ditarik lagi dengan undang-undang keuangan itu masuk publik ya. Jadi memang dicabik-cabik oleh politik. Itu beresin dulu. Betul. Pertama, sudah ya sejak waktu zaman Pak Tandri ya disosialisasikan bahwa jadikan BUMN entitas bisnis. Makanya saya sebut tadi pada level ekonomi politik ya, seluruh BUMN itu ditetapkan sebagai entitas bisnis kecuali ya beberapa yang memang dikhususkan untuk menjalankan fungsi-fungsi publik ya, seperti asuransi ya, asuransi tarik aja nggak masuk BUMN, sekarang udah tidak ya. Tapi di undang-undang keuangan ditarik lagi menjadi publik sehingga itu diperiksa berkali-kali ya. Yang sudah masuk pasar modal kan sebenarnya sudah diperiksa bagus dan kinerjanya bagus. Jadi memang sudah dicabik-cabik, sedang dicabik-cabik dan terus dicabik-cabik, apalagi dalam keadaan krisis. Dalam keadaan krisis ini banditnya makin banyak, Mas. Ya, jangan kira ya, New York itu lahir juga dari bandit-bandit zaman krisis ya. Jadi sekarang ini yang diperlukanlah orang yang wartawan yang transparan, menyuarakan kepentingan yang publik lebih luas ya enggak. Orang yang kuat, bagus, tegas seperti yang disebut tadi Pak Joko ya enggak, Pak Tandri menyampaikan ya enggak. Orang yang dedikasi kredibilitasnya kuat gitu. Jadi di undang-undangnya sendiri memang dicabik-cabik, dibolehkan itu DPR mereka masuk satu-satu ya lewat undang-undang keuangan ya. Tapi di undang-undang BUMN dilarang, tidak boleh. Ini adalah entitas bisnis. Kalau masuk justru malah kena penalti ya gitu. Jadi itu punya masalah masih, tapi itu saya kira mudah-mudahan Erik bisa menyelesaikan masalah ini ya, dan BUMN punya kontribusi kepada ekonomi dalam keadaan krisis ya. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Didi. 2 menit saya berikan kepada Pak Irman Gusman, kata penutup. 2 menit Pak. Baik, Pak Bitan, tadi agak ada gangguan sedikit ya, saya nggak mengikuti. Jadi kita ini menghadapi sebuah krisis yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau 98 kan krisis keuangan dan di Asia Tenggara. Sekarang sudah merupakan multi krisis ya, krisis global. Oleh karena itu menurut saya, tentu krisis kesehatan harus menjadi prioritas ya. Soal vaksin kan kita belum tahu pasti. Tapi ekonomi tetap jalan ya kan, kebutuhan masyarakat tetap jalan. Oleh karena itu, mari kita melihat pasar dalam negeri, domestic market. Ya, menurut saya ini yang harus kita kelola dengan baik, Pak Bitan. Selama ini kita kan agak abai, kita biarkan saja kan semua orang menikmati pasar kita. Oleh karena itu, bagaimana strategi kita menjadikan pasar dalam negeri ini menjadi kekuatan kita untuk bertahan, ya, atau untuk maju itu. Jadi istilahnya dirubahlah strateginya, substitusi impor segala macam gitu loh, kurangi impor. Nah, kemudian jadikan BUMN itu kan tadi kelihatannya sudah agak sepakat ya. Ya, 10 detik lagi Pak. Menjadi lokomotif gitu loh. Ya, mumpung BUMN kita cukup baik ya. Dengan harapan tentu akan bisa menimbulkan ekonomi real di masyarakat ya, seperti BRI, seperti Pertamina. Itu yang kita bayangkan Pak Bitan, sehingga nggak mengganggu BUMN gitu loh. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irman. Waktu kita sudah habis. Waktu kita sudah habis. Jadi
atas nama Tanri Abang University, Executive Center for Global Leadership, dan LP3S, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk semua pemikiran yang bagus yang dikemukakan. Teman-teman wartawan yang hadir silakan memberitakannya dan bisa meminta videonya, rekamannya kepada panitia. Silakan, terima kasih.